Ada dua jenis harga di dunia ini. Satu yang namanya price taker, dua yang namanya price maker. Ada pengambil harga dan ikut pada harga yang telah diatur, dan ada pembuat harga. Pertanyaannya sekarang, harga minyak di dunia ini, di mana Indonesia adalah juga negara produsen dari minyak tersebut. Harga koper, tembaga, harga batu bara, di mana Indonesia adalah penghasil komoditas tersebut. Nilainya triliunan, bahkan ratusan triliunan per tahunnya nilai transaksinya. Lalu, apakah kita yang menentukan harga atau pasar? Siapa sih sebenarnya pasar itu? Siapakah price maker itu? Siapakah penentu harga itu? Jadi sendiri berdasarkan demand dan supply, atau ada yang mengatur dengan mengatasnamakan pasar dalam tanda petik? Adakah sebuah lembaga yang bermain? Adakah sebuah korporasi yang mengendalikan? Atau adakah sebuah negara sebenarnya yang mengaturnya? Siapa mereka? Bagaimana mengaturnya? Kenapa kita bangsa Indonesia bisa menjadi korban atau hanya sebagai price taker saja? Tidak bisa Indonesia menjadi price maker. Kenapa kita tidak bisa menentukan harga? Mengapa harga teh, harga tembakau, harga sawit CPO kita sebagai negara produsen kalah dengan pasar? Atau karena bursanya di Bremen, di negara lain, atau bursanya untuk CPO ada di Malaysia. Walaupun Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kita menjadi tidak berdaulat karena bursanya bukan di Indonesia. Apa karena itu? Mengapa ke depan kita tidak menjadi price maker saja? Untuk menjadi negara berdaulat, harus ada yang Indonesia dominasi. Dengan adanya yang Indonesia dominasi, maka kita punya efek penggentar atau deterrent effect. Kita lihat peta dominasi dunia. Entertainment didominasi Hollywood, Amerika. Trading, perdagangan dan logistik lebih dari 60% didominasi oleh China. Militer didominasi oleh Amerika. Anggaran militer itu 1.000 billion, atau kalau seluruh dunia anggaran militernya dijumlahkan, termasuk China, Indonesia dan lain sebagainya, nggak ada apa-apanya dengan anggaran militer Amerika per tahunnya. Bisa bayangkan, jadi Amerika mendominasi militer. Teknologi informasi masih didominasi Amerika. Kosmetik kecantikan didominasi oleh Korea Selatan. Keuangan masih didominasi oleh Wall Street, Amerika. Minyak BBM, fisiknya mungkin di Timur Tengah, tapi Amerika masih mendominasi. Lalu, apa yang Indonesia bisa dominasi ke depan? Kita ini punya keunggulan geografi. Sumber mineral kita semua ada. Lahan yang subur, kita memiliki air. Lebih dari 95% wilayah Indonesia mengandung air, H2O. Matahari kita, lebih dari 99% wilayah Indonesia terpapar matahari. Pupuk dari barisan gunung vulkanik itu berjajar di 80% wilayah Indonesia. Dan kita memiliki jalur laut yang dilintasi kapal niaga, yang nilainya per tahunnya juga sangat besar. Lalu dengan kekuatan itu, apa yang kita bisa dominasi? Atau kita mulai dengan mendominasi bursa ikan. Kita ingin menentukan harga ikan dori, ikan tuna, dan lain sebagainya. Mengapa bursanya tidak di negara Indonesia, di negara archipelago ini? Kenapa kita nggak buat bursa ikan yang bisa menentukan harga ikan? Atau mengapa kita tidak menjadi negara penguasa food hegemoni? Kita mendirikan food estate di mana-mana, di banyak lahan di Indonesia yang masih kosong, untuk menjadi pangan dunia, lengkap dengan pengalengan dan pembekuannya. Mengapa kita tidak membangun bursa untuk mineral, logam industri, bursa tanah jarang? Sungguh Pak Pemimpin, mengelola negara kalau normal itu membosankan. Terkadang kita perlu sedikit gila untuk membangun bangsa ini. Itu baru namanya revolusi.